Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Guru sangat berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi, anak-anak dapat mengikuti materi hari ini dengan baik. Nah, anak-anakku semua, mari kita ikuti penjelasan tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda berikut ini. Anak-anak, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya ada 6 macam loh. Apa saja sih? Yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya gravitasi, yang keempat gaya pegas, yang kelima gaya magnet, dan yang keenam adalah gaya listrik. Nah, keterangan dari semuanya itu akan kita pelajari sesudah ini. Oke anak-anak, kalian siap semuanya? Nah, kita mulai dari gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya ini digunakan hewan atau manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya berolahraga, mengangkat benda, mendorong meja atau gerobak, membajak sawah, serta menarik pedati. Nah, yang kedua ada gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan akibat dua benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi di darat, air, maupun udara. Contohnya, kalian bermain sepatu roda, menyalakan korek api, mengerem sepeda, menggergaji kayu, berjalan, berenang, menghapus papan tulis, menyapu, membersihkan meja, dan sebagainya. Gaya berikutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Sehingga gaya gravitasi disebut juga dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Contohnya air terjun, daun yang gugur dari pohonnya, kemudian buah yang jatuh dari pohonnya, ataupun orang yang bermain terjun payung atau para layang. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik atau dorong yang ditimbulkan oleh benda pegas. Apakah benda pegas itu? Benda pegas merupakan benda berbentuk spiral yang terbuat dari logam atau karet yang mempunyai sifat elastis. Elastis artinya benda ini akan
Kembali ke bentuk semula apabila gaya yang dikenakan sudah selesai. Contohnya adalah trampolin, slinky, busur panah, spring bed, pear, karet gelang, dan ketapel. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu, biasanya terbuat dari logam. Contoh benda yang menggunakan magnet adalah pintu kulkas, kotak pensil, tas atau dompet wanita, kompas, dinamo, kereta api maglev, dan lain sebagainya. Nah, gaya yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang diakibatkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik ada dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 4 ini adalah listrik statis ya nak. Sedangkan listrik dinamis akan kalian pelajari di kelas 6. Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada suatu benda, atau bisa diartikan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau diam dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Contoh, penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan menarik serpihan-serpihan kertas kecil. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda secara garis besar ada 3, yaitu gaya dapat mengubah gerak benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah benda ada 3 macam. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Jadi kebalikannya ya nak. Yang ketiga, benda akan bergerak semakin cepat. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah menendang bola, mendorong mobil yang mogok, atau menarik mobil-mobilan dengan tali. Sedangkan gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah kiper yang menangkap bola, menangkap buah yang jatuh dari pohon, atau kalian bermain permainan lempar tangkap bola. Nah, selanjutnya gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, diingat ya nak, pada kondisi ini posisi awal benda sudah bergerak, kemudian mendapatkan gaya dan dia akan bergerak lebih cepat. Contohnya adalah menginjak pedal gas, kemudian mengayuh sepeda dengan kencang atau kuat, atau mengayuh sepeda di jalan yang menurun. Gaya dapat mengubah arah gerak benda, contohnya memantulkan bola ke dinding atau lantai, kemudian bermain sepak bola, bermain bulu tangkis atau voli, kemudian memanah. Terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat gerabah dari tanah liat,
bermain dengan plastisin atau slime, menginjak botol minuman, kemudian gelas pecah, memotong kertas, dan lain-lain. Nah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, Bu Guru berharap kalian di rumah bisa mengulangi pelajaran ini dan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu Guru. Anak-anak, sekian dulu dari Ibu Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.